kita yang juga telah melaksanakan ibadah haji dan umrah, mudah-mudahan semua amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai haji yang mabrur insyaallah. Amin Allahumma amin. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Muawanah wal Mudhahara wal Mu'azara li Wadawibina minal Mu'minina fi Surikil Akhirah, beliau menjelaskan, sudah kita sampai pada pembahasan masalah yakin, bagaimana beliau menekankan kepada kita untuk memiliki keyakinan dan memiliki keyakinan yang kuat dan mantap dan kokoh, karena ini yakin merupakan keimanan seluruhnya. Yakin itu juga merupakan iman sepenuhnya. Maka dari itu hampa penyembahan dan ubudiyah seorang hamba bila keyakinan dan keimanannya rapuh dan lemah. Maka dari itu di sini beliau mulai daripada bab ini, mulai daripada pasal yang pertama ini, untuk menekankan kepada kita semua kaum muslimin dan mereka-mereka para talabatul ilm, bagaimana caranya kita untuk memperkuat keyakinan kita, bagaimana kita bisa memperoleh keyakinan yang kuat dan mantap dan kokoh. Maka di sini beliau menjelaskan kepada kita semua, karena bab dan pasal-pasal berikutnya tentunya kita semua harus menerima dan mengamalkan ilmunya harus dengan penuh keyakinan. Maka dari itu beliau memperbaiki keyakinan pada pasal pertama ini bagi mereka-mereka yang mau mempelajari kitab beliau ini. Maka beliau kemarin menjelaskannya pada muqaddimahnya, kemudian beliau akan menjelaskan pada kali ini apa daripada makna dan maksud daripada yakin itu sendiri. Wal yaqinu ibaratun an quwwatil iman wa thabatih. Wal yaqinu ibaratun an quwwatil iman wa thabatih. Yakin itu merupakan sebuah ibarat, sebuah ungkapan dari kuatnya dan tetapnya keimanan seseorang. Warusukhi, dan kokohnya serta kokohnya keimanan seseorang. Jadi yakin itu merupakan ibarat daripada kuat dan tetap serta kokohnya keimanan seseorang. Hatta yasira katarbi syamikh la tuzalziluhu syukuk wa la tuza'zi'uhu al-awham, sehingga jadilah keimanan seseorang itu diibaratkan sebagai gunung yang kokoh, yang kuat, la tuzalziluhu syukuk, yang tidak bisa digoyahkan oleh keraguan dan praduga, wa la tuza'zi'uhu al-awham, dan tidak pula bisa digoncangkan oleh praduga dan prasangka. Itulah makna daripada yakin. Bal la yabqa li syukuki wal awhami wujudun albattata, bahkan sama sekali, albattata langsung kita maknakan dari akhir, bahkan sama sekali tidak tertinggal dan tidak tersisa lagi bagi praduga dan keraguan-raguan itu ada di dalam hati seseorang. Yakin sepenuhnya apa yang dihabarkan, diberitakan oleh Allah melalui lisan nabinya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in ja'at min kharijin lam tusgi ilaiha al-udhun wa lam yaltafit ilaiha al-qalb. Oleh karenanya, maka paknya itu adalah pak sababiyah. Boleh fa'ul fa'asihah, lalu kemudian, maka begitu maknanya.
Kalau kita maknakan dengan fa'u sababiyah, maka maknanya seperti ini. Oleh karena itu, bila mana datang keraguan-raguan atau praduga ini daripada luar, dari pengaruh luar, lam tusgi ilaihal udhun, maka telinganya tidak sedikit pun mau mendengarkannya dan tidak menoleh, dan hatinya pun juga tidak menoleh kepada keraguan-raguan dan praduga itu. Yakin, sudah yakin. Allah. Itulah dari mana daripada yakin yang disebutkan dan diibaratkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lalu bagaimanakah sosok seseorang yang memiliki keyakinan yang mantap dan kuat dan serta kokoh ini? Maka beliau Al-Habib Abdul Al-Haddad di sini melanjutkan kalamnya, wa syaitanu la yastati'u ad-dunuwa min sahibi hadzal yakin, sehingga kata beliau, syaitan sendiri tidak akan bisa untuk menghampiri orang yang memiliki yakin yang kokoh yang seperti disebutkan di atas tadi. Balla yafirru minhu wa yafraku min dhillihi wa yaqna'u bis salamah. Bahkan syaitan itu dia akan lari dari orang yang memiliki keyakinan yang kuat ini, dan dia akan pergi dari bahkan dari bayangannya, dan dia akan mencari jalan selamat untuk terhindar daripada orang yang memiliki keyakinan yang kuat ini. Jadi napasnya saja orang yang memiliki keyakinan yang kuat ini dapat membakar syaitan. Itu hanya hembusan nafas mereka. Dan ini sudah sering kita ceritakan. Konon diceritakan di zaman dahulu ada seorang saleh yang sedang berbaring tidur di masjid. Lain masjid ini kada boleh guring, bukan tempat untuk tidur. Pahala juga yang mewakafkanlah kalau orang istirahat datang dari jauh bepergian. Pahala amal jariah namanya. Kalau kita batasi seperti itu, maka ketika orang yang singgah itu pergi ke masjid tersebut dan dia tertidur, haram hukumnya, bahaya, ya kan? Jadi harus bijaksana di sini panitia, jangan kasihan orang jauh. Kalau dipaksakan pun juga bisa terjadi kecelakaan, ngalami berkendaraan jauh, perlu istirahat, lelah kan. Nah, oleh karena itu kita heran juga sekarang dewasa ini masjid bukan tempat untuk tidur ya. Kalau pindah yang tidurnya orang soleh ya kan? Jadi kalau diceritakan ada seorang soleh dahulu tidur dia berbaring di masjid, tiduran aja dia. Sedangkan yang satu sedang asik salat ibadah di dalam masjid, dia sembahyang aja di masjid. Lalu ketika di depan pintu masjid tersebut ada laki-laki soleh yang lain melihat, mengapa ini syaitan masih berdiri saja di depan pintu masjid, enggak pada mau masuk, diri aja dia nunggu. Ini zaman dahulu memang mata basirah mereka itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu maka diperlihatkan masih yang namanya syaitan. Karena orang-orang semacam ini memiliki keyakinan yang kuat, sehingganya hangus sudah hijab yang ada di hatinya, dan mereka melihat hal-hal semacam ini. Lalu ditanya oleh si laki-laki yang soleh tadi, ketika kenapa si syaitan ini masih berdiri menunggu di depan pintu masjid kada mau masuk, padahal ada orang laki-laki, ada seorang yang sedang sembahyang, kan biasanya syaitan ini masuk menggoda, biasanya mewaswasi, jadi kita mewaswasi ya kita. Orang-orang yang salat dibisikinya kadang-kadang bisikan-bisikan khawatir sayyi'ah, bisikan-bisikan duniawiyah, bisikan-bisikan ini dan itu untuk memudarkan dan menghancurkan konsentrasinya untuk dalam beribadah kepada Allah, sehingga orang itu kadang-kadang gak ada khusyuk di dalam salat. Setan tadi bangun bisikinya. Apakah kita dibisikinya kadang-kadang nasi dingin kita dibisikinya?
iwak, kadang-kadang iwak harwan, daging kadang-kadang. Saudara sembahyang orangnya. Nah, jadi kenapa heran nih selagi-lagi saya gitu, si syaitan kan mau masuk. Ternyatanya ketika ditanya syaitan tersebut, dia menjawab, ketahuilah sesungguhnya aku khawatir jika aku melangkahkan dan masuk ke masjid ini, maka napas orang yang tertidur itu akan membakarku. Napasnya saja dapat membakar syaitan. Bayangkan, karena ini si alim, ini orang saleh tersebut sedang tertidur tersebut memiliki keyakinan yang begitu kuat kepada Allah dan Rasulnya. Napasnya saja dapat membakar syaitan. Padahal mampu saja syaitan ingin menggoda orang yang sholat tadi. Aku bukan khawatir kepada orang yang sholat itu katanya, tapi aku khawatir dan takut kepada orang yang sedang tertidur. Nah, nang teguringnya bang lah. Nah, orang yang memiliki keyakinan yang kuat yang mata. Dan di sini disebutkan oleh Al-Haddad siapa, dan beliau ini yang memiliki keyakinan yang kuat dan mantap ini beliau sebutkan di sini. Dan syaitan tidak akan mampu dan tidak akan bisa untuk menghampiri orang yang memiliki keyakinan semacam ini. Kata beliau, bahkan syaitan akan lari dan menghindar daripada bayangannya, dan dia akan mencari jalan selamat daripada orang tersebut, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yapraku min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Tersebut dalam sebuah hadis di sini, sesungguhnya dibawa dengan syigat taukid, artinya serius. Sesungguhnya kata Nabi, sesungguhnya syaitan itu akan lari min dhilli Umar, daripada bayang-bayangnya Umar. Bayang-bayangnya aja, syaitan terkena bayang-bayangnya Sayyidina Umar aja akan hangus, terbakar syaitan itu karena bayang-bayangnya aja. Masya Allah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari daripada bayang-bayangnya Umar, dan tidaklah syaitan itu menumpuh, dan tidaklah Sayyidina Umar itu menempuh suatu jalan, melainkan syaitan akan mencari jalan yang lain yang tidak ditempuh oleh Sayyidina Umar. Jadi syaitan akan mencari jalan yang lain agar terhindar daripada bayang-bayangnya yang pernah dilewati oleh Sayyidina Umar. Sementara kita anda tahu, kita ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu di dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal jinni wal insi yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Dan kata Allah, kami jadikan setiap nabi itu musuh daripada syaitan-syaitan, baik di kalangan jin dan manusia. Kita ini katanya lari lagi manusianya yang jadi syaitan sekarang. La haula wala quwwata illa billah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Dan di sini beliau menyebutkan bagaimana caranya agar keyakinan dan keimanan kita itu semakin kuat dan semakin bagus. Wa yaqul yaqinu wa yahsulu bi asbabin, dan keyakinan itu akan menjadi kuat dan semakin bagus dengan beberapa faktor, dengan beberapa sebab. Di antaranya minha, kalau kita biasanya memaknai di pesantren biasanya minha, setengah daripada itu, karena di dalam ilmu nahunya min itu adalah litab'id, benar, setengah daripada, karena kita bahasa sekarang ada modern sekarang, makanya kita bahasakan dengan gaya bahasa modern juga. Dan di antaranya, nah seperti itu, dan di antaranya wahwal asl, dan inilah dasar pokoknya,
walladhi alaihi al-madad, dan juga merupakan menjadi pusat perhatian bagi kita. Pertama ini adalah ayyusgiyal abdu biqalbihi wa udhunihi ila istima'il ayati wal akhbari dhalati ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa 'azamati wa kibriyai wa infiradi bil khalqi wal amr. Yang pertama, ini pokok dasar yang harus kita perhatikan. Hendaklah seorang hamba itu memperhatikan dan menyimak dan mendengarkan dengan hati dan telinganya. Karena mengapa disebutkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, seorang itu mendengar dengan telinga dan juga hatinya. Ternyata hati kita ini bisa mendengar, bahkan pendengaran hati lebih kuat pengaruhnya ketimbang pendengaran kita lahir ini. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam wa huwa syahid. Tersebut di dalam suratul Qaf. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan bagi hati. Maka hati ini bila mau mendengarkan, maka dia akan memberikan pengaruh yang besar kepada pemiliknya. Jadi seseorang hamba itu hendaknya mendengarkan dengan hati dan telinganya. Jadi ketika kita pun juga ingin menghafal maksudnya, maka lisan menyebutkan, membaca, otak berpikir, memikirkan, telinga mendengarkan, sambil diarahkan kepada hati agar hati ini mendengarkan, sehingganya setiap ucapan-ucapan yang keluar, setiap hafalan pelajaran yang keluar tadi akan membekas di hati. Maka dengan begitulah akan menjadi kuat pengaruhnya terhadap hati sendiri, kuat dan kuat. Jadi dia mendengarkan dengan hati dan telinganya terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad yang menunjukkan atas kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan atas kesempurnaan, keagungan dan kemahabesaran dan kesendiriannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menciptakan dan memerintah. Lihat bagaimana mulia dan maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan setiap ciptaannya. Kita ambil sebagai contoh bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari lamanya. Apakah Allah tidak mampu menciptakan hanya dengan perbendaharaannya? Idza innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Perbendaharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bila di dalam perintahnya Allah menginginkan sesuatu, maka kata Allah jadi, maka jadilah. Tidak ada kawal lagi nang kena atau loading dulu, kata Allah kalau jadi sudah jadi. Tidak ada sulit bagi Allah dan tidak ada kesukaran bagi Allah Subhanahu, semuanya mudah. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari lamanya. Kemudian oleh ilmuwan sekarang ini diteliti bumi kita ini ternyata di angkasa sana, atau yang disebut dengan bahasa ilmiahnya planet-planet di angkasa sana, di Andromeda, ternyata bumi kita ini ketika diteliti paling halus di antara sekian ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran planet-planet yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berputar di bumi ini. Kalinya ada lagi yang gandal, ada lagi yang sampai saking gandalnya, perbandingannya bumi kita seperti pasir aja lagi dibandingkan planet-planet yang lain. Subhanallah. Apa besarnya menciptakan ini? Saya makin diteliti oleh para ilmuwan. Makanya para ilmuwan itu kalau sudah habis, sudah
Dari penelitiannya itu maka dia dapat ilham aja lagi, karena kawal lagi akalnya ini mencerna, menunjukkan begitu dan menunjukkan bahwa adanya sang pencipta di sana. Nah, setelah mereka ini masuk Islam, ilmuwan-ilmuwan ini, sehingganya oleh para mereka-mereka yang tidak mau ini tersebar, dibunuh habis katanya. Bahaya kalau tersebar ini. Nah, seperti itu, Pak. Akhirnya lagi saking pintarnya mereka itu, akhirnya lagi sudah menunjukkan semuanya akan kebenaran Al-Quran ini yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan betapa besarnya sang penciptanya yang menciptakan semua itu, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan begitulah kita akan semakin yakin yang besar-besar planet ini aja mudah bagi Allah menciptakannya dan memeliharanya dan mengaturnya, apalagi kita ini. Ini kayak samut, kan ada bandingannya loh kita ini. Hah? Dengan begitu semakin kuatlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasultani wal qahri, dan yang menunjukkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW atas kekuasaan dan memaksa, dan maha memaksanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan ala sidqir rusul wa kamalihim wa ma uyidu bihi min al-mu'jizat wa mahalla bi mu'adihim min anwa'il 'uqubat wa ma warada fil yawmil akhir min ithabatil muhsinin wa mu'aqabatil musiin. Jadi wa ala sidqir rusul atop kepada ila istima'il ayati wal akhbari dalati ala jalalillah wa ala sidqir rusul, begitu. Nah, atapnya di situ. Jadi ulun kadang-kadang menerjemahkannya mengembalikan kepada atap sebelumnya. Jadi ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan atas kebenaran para rasul dan kesempurnaan mereka para rasul tersebut, dan apa-apa yang mereka para rasul dan anbiya tersebut diperkuat oleh Allah dengan berbagai macam mukjizat dan hal-hal yang terjadi kepada mereka orang-orang yang menentang mereka para rasul Allah, daripada berbagai macam siksaan, dan hadis-hadis yang menyebutkan mengenai hari akhir, dan juga daripada min ithabatil muslimin, daripada pahala dan ganjaran orang-orang yang berbuat baik, dan juga balasan bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Sehingganya tidak heran kalau kita membaca Al-Quran dengan sambil memahami dan meresapi isi kandungannya, maka semuanya itu akan menunjukkan akan bagaimana keagungan dan kesempurnaan dan balasan Allah Subhanahu Wa Taala yang Ia sediakan bagi mereka orang-orang dan hamba-hambanya yang berbuat kebaikan, dan juga siksaan bagi mereka-mereka yang berbuat dan melanggar perintahnya. Seperti tersebut di dalam Al-Quran nanti akan disebutkan. Wa ila qawli hadha al-amr kafiyan fi ibadat al-yakin al-isharatu bi qawlihi ta'ala. Maka wa ila qawli hadha al-amr, dan terhadap perintah ini maka cukup, kata beliau, sudah di dalam memberikan manfaat dan keyakinan bagi kita, isyarat, petunjuk daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala berikut, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Al-ayata, takdirnya aitam mimil ayata.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yakfihim, tidakkah cukup bagi mereka? Tidak cukupkah kata Allah bagi mereka? Anna anzalna alaika, bahwa sesungguhnya kami turunkan kepadamu wahai Muhammad alkitab, yakni Al-Quran ini, yutla alaihim, selalu dibacakan kepada mereka. Kita ini kan membaca Quran, bahkan kita yang tadarusan di bulan Ramadan kita mendengarkan. Allah menyinggung kita nih, awalam yakfihim anna anzalna alaika alkitaba yutla alaihim. Bala yakfi ya Rabb. Naam, cukup ya Allah, yakin kita. Nah, ini sebab yang pertama yang menjadikan keyakinan seorang akan semakin kuat, kokoh, dan mantap. Kan bahasanya ya, mantap. Ini yang pertama tingkatannya. Dan karena kita memang orang Indonesia, orang Ajam, bukan selain Arab, mungkinkah kita memahami ayat-ayat Al-Quran? Tentu memerlukan waktu, dan itu pun ada orang-orang tertentu kita. Adapun kita, ya Allah ya Rabb. Namun tidak menutup kemungkinan sebagian hamba-hamba Allah kadang-kadang ketika mereka mendengarkan akan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, terkadang mereka ketika ayat itu menceritakan tentang masalah siksa, mereka akan terharu, sedih, bahkan sampai meneteskan air mata. Tidak heran lah, tidak heran. Nah, karena Al-Quran ini merupakan mukjizat yang kekal abadi yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Sehingga tidak heran kadang-kadang orang tua itu belajar mengaji, kadang-kadang sudah menangis, itu sini tahap gak ada gimana. Lah, harayan kita penuntut ilmu ini, anda lakas-lakas aja lah lo. Ya lah. Nah, ada orang tua kan mesti mengaji, nangis di tengah malam. Dan sidin belajar karena begitu bang, hebatnya Al-Quran. Apalagi dasar bujur-bujur paham kita Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebab yang kedua, agar keyakinan dan keimanan seorang itu semakin kuat dan semakin bagus. As-sababu tsani ay yanzura bi'aini al-i'tibar fi malakuti as-samawati wal ard wa ma batha Allah fihima min ajaibil masnu'at wa bada'il mukawwanat. Sebab yang kedua ini adalah hendaklah seorang hamba melihat, memandang sambil memikirkan dengan pandangan bi'ainil i'tibar, dengan sambil memikirkan, kita mengambil pelajaran dari apa yang telah dipandangnya fi malakuti samawati wal ard, pada penciptaan langit dan bumi. Makanya kita kalau misalnya berjalanan juga nih, rekreasi juga nih, misalnya kan biasanya habis libur panjang anak-anak sekolah ya Allah, atau biasanya apakah misalnya lihat di bis pina laluan banyak mana kan amangan biarnya lah, pinanya perjalanan bang ya Allah. Nah, ada yang ke Banyu perjalanannya, ada yang ke pantai, ada kemana-mana lah, pokoknya menghibur diri dari. Maka dari itu boleh hal ini mubah, hukumnya mubah, asal jangan melakukan hal yang haram aja di sana. Maka ketika niat kita, masalah niat, kita kembali niat supaya nanti kita berpahala ketika ingin rekreasi itu. Nah, maksudnya kan kita maklum lah sebagai kepala rumah tangga keluarga biasanya membawa anak istrinya untuk berjalanan, ya lah banyak lah, pasti ada gitu ya lah. Jangan duduk saja, akanlah di rumah aja. Corona hampir sudah mau berjalan naik supaya viralnya ini ringan pulang. Nah, itu berjalanan kemana? Maka di dalam kita berjalanan ini rekreasi ini maksudnya niatkanlah dengan niat yang baik. Di antaranya kita niatku di dalam bertamasya atau berjalan-jalan ini adalah hiburan ini untuk memikirkan dan melihat akan keindahan ciptaan Allah Subhanahu yang ada di langit dan di bumi. Pahala kita setiap langkah dan jalan itu. Nah, ini tergantung niatnya tadi bang.
namun niatnya sudah hendak berubah jadi banyu baik di bawah rumahan kita ini padang ya sudah sebejauh jauh ya lo sama juga. Nah, itu bang, jadi niatnya jangan lo berpahala kita berpahala. Jadi niatnya apa tadi? Dan berniat untuk memikirkan dan melihat keindahan akan penciptaan Allah yang ada di langit dan yang di bumi. Pantai itu kan termasuk bumi, langit biru itu kan termasuk di langit sana, kita lihat ke atas ke bawah. Pahala setiap pandangan kita. Jadi niatnya tadi untuk niat yang saleh. Begitulah, karena ada perintah. Kul siru fil ardi fanzuru madza fis samawati wal ardi. Allah memerintahkan kepada kita. Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah mereka melakukan perjalanan di muka bumi. Fanzuru dan pandanglah, hendaklah mereka memandang apa yang ada di langit. Fanzuru madza fis samawati, dan apa yang keindahan yang ada di langit dan yang ada di bumi, penciptaan Allah. Nah, dengan keindahan-keindahan tadi akan mengembalikan kita kepada Allah, kepada yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali, nanti intinya itu hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bang. Nah, semakin kuat keyakinan kita, semakin bagus. Artinya ini setiap gerak-geriknya Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya pada hiburan maksudnya. Jasadnya aja bersama manusia, tapi hatinya ini bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama yang menciptakannya. Begitulah. Wa ma bathallahu fihi min ajabil masnu'at, dan hendaklah dia memandang si hamba ini dengan pandangan yang dengan pandangan yang dapat mengambil pelajaran. Nah, pada apa yang Allah tebarkan yang ada di langit dan di bumi ini. Lihat bagaimana Allah Subhanahu menciptakan langit. Kita ingat bagaimana arsiteknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Tak ada bertiang-tiangan. Ayo, adalah kita maulah rumah ada bertiangan, atau kafe misalnya, atau apakah jembatan kan misalnya. Maulah ada bertiangan. Nggak tahu kita. Ini karena ciptaannya kan ada bertiang-tiangan. Made Allah. Arsiteknya Masya Allah maha luar biasa. Kak ada beruntuhan pulang. Jamin. Kecuali dia tiba waktunya, idza waqa'atil waqi'ah nanti. Idza sama'un syaqqat nanti. Sudah tiba waktunya, idza sama'un fatarat nanti. Hanya habisnya kita. Nah, dan bagaimana Allah hamparkan bumi kita ini, luasnya luar biasa kita, sehingganya di atasnya kita bisa menjalani kehidupan kita, mencari rezeki di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dan melangsungkan kehidupan kita sehari-hari di atas bumi kita ini. Alhamdulillah kada bersasak-sasakan pulang dari dahulu sampai ini. Hanya bersasaknya kayaknya nih hidupan aja misalnya orangnya sasak banget sudah sampai ini sama. Hebatnya Allah ciptakan bina sasak sudah. Berikan bina berdahulu. Yalah bisa jual itu berikan berdahulu. Nah, jadi kurang juga sasaknya karena pinang gempa lah apalah ya dah. Nah, subhanallah. Indahnya Allah ciptakan bumi kita ini. Bulat nih boleh kita kada telisir mana juga. Kadang tergugur itu kada juga kita. Yalah. Subhanallah. Anehnya. Tapi ulah misalnya bangunan tuh bulat, jalani kan hidup di atas itu. Kada mungkin lah kita kalau hidup di atasnya. Ini Allah. Jadi kita ciptakan bumi ini bulat, dan ternyata kita kan guguran juga
berpijak di atas ini, masya Allah kuasanya Allah. Allah kan yang mengaturnya. Coba aja kuburan rumah kita ini, apa kita memberikan yang menariknya betali mungkin? Hah? Ada ke ekskavatorannya, ekskavatorannya nunggu guburnya loh. Subhanallah. Maka awak kita mikirkan. Nah, begitu hebatnya ciptaan Allah ini nih, menunjukkan begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan keindahan-keindahan akan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ada kau dikisahkan harwan pepuyu sapat ini gak ada habiskan. Dia disentrum dia ada aja pulang buyut-buyutnya nih. Dia habis tuh misalnya ya ada aja pulang. Masya Allah, dari mana ini kirimannya nih? Dari dahulunya sudah. Asal sabar aja menunggu yang ada nih. Pulang. Oh iya lah, tahu itu mikirkannya di laut sana setiap hari sekapalan dapat buahnya. Ya ada aja pulang isuknya. Ada habiskan. Allah sudah wa min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Allah sudah menjamin rezekinya. Subhanallah. Supaya kita yakin, supaya bagus keimanan kita. Oh, ternyata ada zat yang mengaturnya di sana. Nah, namun kita aja yang mengaturnya ampihan kalau uyuh jebuhannya ampihan gitu. Manusia ini bisa uyuh bisa buyak juga, bisa bosan juga. Hanya Allah tidak ada merasa susah di dalam mengatur semua ciptaannya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Nah, sedikit pun bagi Allah susah ya kita menjaganya langit dan bumi ini. Apalagi kita, apalagi masalah urusan rezeki kita ini. Nah. Wa ila ifadatil yakin, dan pada manfaat seorang hamba yakin pada apa yang telah dipandangnya dengan mengambil pelajaran dari apa yang telah dipandangnya pada penciptaan langit dan bumi dan begitu dan keindahan-keindahan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-isyaratu biqawlihi, terdapat isyarat firman Allah Subhanahu wa taala berikut, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Allah nih, Allah kadang-kadang kan di dalam ayat suci Al-Quran Allah Subhanahu sering menentang kita, Allah sering menawarkan ini bujur kada yakin ini ya Allah, supaya bujur-bujur kita sebagai manusia ini ya yakin. Nah, apa kata Allah, sanurihim, selagi akan kami perlihatkan kepada mereka ayatina, akan tanda-tanda kebesaran kami fil afaqi wa fi anfusihim, baik pada ufuk barat dan ufuk timur, wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka sendiri, sehingga hatta yatabayyana lahum, sehingga jelas bagi mereka bahwasanya Allah Subhanahu itu adalah benar adanya Allah Subhanahu wa taala, yakin akan kebenaran adanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah memberitahu kita kepada kita akan tanda-tanda kebesarannya pada baik itu pada ufuk barat maupun ufuk timur, sampai pada diri kita sendiri. Kita nih kalau memikirkan diri kita seorang nih, kita pasti yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana mata kita ini berfungsi dan bekerja, melihat cahaya yang begitu kuat, kadang-kadang dia akan menutup dengan sendirinya. Misalnya silau, misalnya ada petir, kadang jamak ini yang bisa buta mata kita. Atau ketika mata kita ini ingin kemasukan benda-benda halus atau yang akan dapat memudaratkan atau membahayakannya, maka dia dengan sendirinya menutup tanpa harus kita memerintahkan. Subhanallah, mata kita ini ya. Bilanya uyuh banget sudah mengantuk ya. Bisa bahan Habib nih. Supaya jangan mengantuk nih. Lelah karena demi kebaikannya, demi kemaslahatan mata pandangan kita ini, akhirnya tidur. Karena dalam tidur tadi bekerja pulang untuk disterilkan, dibersihkan.
mengeluarkan lendir-lendir dan kotoran, sehingga ketika bangun itu bersih lagi mata kita, tanpa kita harus masuk ke bengkel gitu. Iya kalau kita masuk terus ke rumah sakit masih akan ada keduitan kalau kita. Ayo bang, subhanallah. Dan ini kita cuma-cuma aja dipinjamkan Allah ya. Apa lagi kurangnya Allah memberikan kepada nikmat mata ini. Makanya kata Al-Habib Al-Habib, kalau kalian ingin mengetahui akan besarnya nikmat pandangan ini, maka pejamkanlah matanya sejenak. Bagaimana kita merasakan tidak mampu melihat ini. Sulit ya. Hendak ke depan sulit. Ini bisa teranjai ya. Sulit kita melangsungkan kehidupan kita. Berusaha aneh jadinya. Kendaraan apa lagi? Berarti besarnya nikmat pandangan ini, subhanallah. Maka gunakanlah kepada hal-hal yang dapat mendatangkan keridhaannya, bukan di dalam hal-hal yang dapat mengundang amarahnya. Ini mata. Indahnya ciptaan mata, belum lagi telinga, belum lagi kita mulut kita, sampai kepada detak jantung kita ini, mulai kita dalam bayi, mulai dalam perut ibunda kita ini bekerja berdetak sampai kita nanti pada batas ajal nanti bekerja aja, coba aja bertahan. Bisa kehijab kalau berdahulu sudah kita jaknya, kita kaplingannya. Ayo ya, kita gunakan bekerja, istirahat jantung kita, ginjal kita, subhanallah, racun yang masuk ke tubuh kita disaring sehingga dihancurkan dan diuraikan oleh ginjal ini, subhanallah, sehat pulang ketika bangun. Ayo kita ulahan kita aja istirahat jam hari raya ini, ampihan dulu istirahat. Ayo ya, udah kawan kita. Berarti menunjukkan begitu hebatnya sang pencipta ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Diri kita aja nih. Makanya kita berjalan tuh biasanya menunjukkannya kalau satu-satu biasanya. Bilanya kaki kanan melangkah pertama, biasanya diiringi oleh tangan kiri kada mau aja kita kayak sinjalnya atau dua sinjal juga bagusnya lah, tanpa kita dilajari abah kada juga, dilajari mama kada juga, di sekolah kada juga, gitu panggilnya di jalan aja kita keluar gitu panggilnya Tuhan ke anu ke anakan ya, menunjukkan ahadun ahad nih, satu-satu nih, ahadun ahad, satu aja, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita minum, biasanya baiknya kita minuman yang hangat kah atau minuman yang dingin kah, apalagi dahulu ada kalau sponsor itulah Hore Bang ya, siapa tuh artisnya tuh, Andra lah, Hore Bang, haus Hore lagi ya. Nah, bisa habis minum tuh kita bisanya yang keluar dari lisan kita, lidah kita, dari mulut kita biasanya apa? Kan seperti itu. Jadi ada jangan minum ya, ini contoh nih supaya ilmu ini masuk seperti ini. Bismillah. Kan seperti itu. Kan biasanya seperti itu, entah kita sadar ataupun tidak. Itu di dalam ahli thariqah, termasuk di antara nama-nama Allah subhanahu, yang maknanya juga Allah. Kita kada sadar kadang-kadang, tanpa kita menyadarinya. Kadang-kadang ya kita ayat-ayat Allah ini kadang-kadang ya, ada yang tersurat, ini Al-Quran, ada yang tersirat di dalam semua penciptaannya, baik itu kita sadar maupun kada sadar. Kalau kita mengkaji gitu, ternyata timbul makanya ketika zikir itu ada aja Allah. Apa itu? Ya kan? Asyika ya aja kata penyairannya lah.
paham juga kita lah. Emailnya nih, udah di telinga aja. Kadang-kadang ini kita speakernya itu apa punya gitu. Nah, yang membacanya kada paham juga aja. Nah, kita, ternyata maknanya itu adalah Allah. Allah. Nah, banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu yang menggembala, semuanya menarik kita, yang mengembalikan kita kepada yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita pada penciptaan bayi, ya bayi itu ketika menangis waktu nah kita ini bisa bayi bang. Nah ketikanya lahir dari rahim ibundanya itu, nah diasuh ya, di apa, gendong dihipu lah. Nah jadinya semakin menangis semakin bagus lah, sama dokter sama perawat harus ditangis akan dikibit-kibit tuh bang, supaya jantungnya ini kuat ya. Bila negara menangis ini bahaya, makanya kadang-kadang dikibitnya kakinya ini, ini bikin dikibitnya kalinya supaya bayi ini jadi kuatnya mau apa loh, apa jadi keluar biasanya, ya huwa itu kembali kepada Allah, huwa Allah yang mengarah gitu ya, kan kita ini sadar kadanya aja lagi, banyak nikmatnya subhanallah semua. Makanya at-turuku ilallah ka anfasi adadil khalaik, sebutkan di dalam kitab ahli tasawuf, mereka kaum salaf menyebutkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak napas-napas para makhluknya. Saking banyak, semuanya mengingatkan kita kepada Allah. Nah, agar kita memiliki, tadi intinya memiliki keyakinan yang kuat dan juga bagus. Nah, sadar kita deh. Alhamdulillah. Minum ulang lagi. Supaya ingat, maksudnya minum ini supaya pelajarannya nih, ini bilang ke ini nggak punya sini, kita maafin lah kada menggurui bang, sini menurut kita aja, kita maafinnya hanya untuk ulun juga maksudnya, kita apa? Jadi seperti itulah. Kemudian sebab yang ketiga, faktor yang ketiga yang menjadikan keyakinan itu semakin kuat dan juga semakin bagus, ayya'mala ala muqtada ma amana bih zahiran wa batinan wa yushammiru fi dhalika wa yabdhulu al-istita'ata fima hunalik. Sebab yang ketiga yang terakhir ini adalah setelah kita mendengarkan, menyimak dengan hati dan telinga kita akan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga di samping dibarengi dengan memandang akan penciptaan Allah Subhanahu yang ada di bumi dan keindahan-keindahan daripada ciptaan Allah. Kemudian yang ketiga ini ayya'mala ala muqtada ma amana bih, hendaklah seorang hamba itu beramal sesuai tuntutan dari apa yang telah ia imani, baik secara zahir maupun secara batin. Amal ini yang penting, karena kita hanya sebatas beriman tanpa beramal keliru juga. Islam tidak menganjurkan kepada penganutnya untuk bermalas-malasan. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berlindung daripada sifat yang namanya malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Setiap pagi dan sore Nabi kita itu berlindung daripada, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah dan malas. Artinya harus giat beramal.
baik amal tersebut kembali manfaatnya bagi dunia kita bekerja berarti, atau amal tersebut kembali kepada akhirat kita, yakni beramal soleh. Ini beramal harus. Ini ada juga pelajaran yang yakinnya kuat, tapi pan sampai yang sudah sampai dah kan. Nang masih sembahyang ini belum sampai. Ini kalau yang sampai ini seperti kami ini. Belum sembahyang sudah sembahyang. Wah, dia belum makan sudah makan, jangan disulimi. Hah? Kan lah, jangan sembahyang aja lah. Makan dia. Sudah makan tuh. Makan juga kalinya. Nanti kita kan udah makan lagi nih, kita udah makan lagi ayo mah. Kalinya makan aja berarti belum juga lagi. Nah, udah mungkin orang itu kuat keyakinan tapi beramal malas, udah mungkin berarti dia keliru, berarti dia su'ul adab lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sedang begitu yakinnya, ainul yakin, hakul yakin yang Allah sendiri menampakkan zat yang mulia hanya kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun amalnya luar biasa, tidak bisa dikalahkan oleh umatnya. Sampai sembahyangnya saja gitu di tengah malam bengkak kakinya sampai berbangkakan kita kan bangkak lagi, pipi nang bangkak menggantat aja kebanyakan guring. La haula wala quwwata illa billah. Itu Nabi. Nah, jadi harus beramal kata beliau sesuai dengan tuntutan dari apa yang telah ia imani baik secara zahir maupun batin. Setelah dia beramal ini, karena beramal ini tidak mungkin hanya sebatas beramal. Kata Nabi Haddad juga menganjurkan wa yushamiru fi dzalik, dan di samping itu dia juga harus tashmir, dia gitu giat dan gigih, cangkal dia gitu, ulet. Bahasa apa nih ulet? Cangkal bahasa kita rajin, saing gitu lah. Nah, harus hanya dia istiqomah dalam beramal. Kadang bahanu aja tuh. Nah, wayabdul istita'ah, tapi di samping juga dia harus mencurahkan seluruh kemampuannya di dalam dia beramal soleh tersebut. Kalau tidak mungkin seorang itu beramal tanpa mencurahkan seluruh tenaga dan kemampuannya. Ketika seorang itu beramal, kadang-kadang semisal kita sholat subuh berjamaah, kan yang kita korbankan di situ kita nyenyaknya tidur, harus bangkit, dinginnya harus tahan, waktu pagi itu hendak guring lagi harus ditinggalkan. Harus kita curahkan semua kemampuan kita. Amunnya kurang-kurangnya gitu bisa lemah imannya, bisa kada tertulak sembahyang subuh berjamaah, dingin lah kan, dinginnya kolera aja mula gitu lah. Makanya di subuh ini imam 2 kaum aja lagi, ya Allah, berduaan aja masjidnya ganal, minta maaf lah. Kadang dia memang paksa seperti ini, hati aja subuh-subuh. Masya Allah. Kalau sesat tuh syukur banget deh. Dia pun kadang-kadang berlima aja. Mana yang lainnya nih? Ya kalau. Nah, jadi kita dalam beramal, salat berjamaah, salat waktu ini pun harus ya kita mencurahkan seluruh kemampuan kita. Kita harus kita talak dulu dunianya kita. Kita harus pisah dulu kita apa-apa yang kita cintai, yang kita senangkan. Allah. Makanya Nabi itu ketika tiba waktu sholat, maka kata Sayyidah Aisyah menyifatkan bagaimana Nabi seakan-akan beliau tidak kenal lagi yang namanya istrinya, anaknya. Yang ada adalah panggilan Allah. Seakan-akan beliau itu tidak kenal lagi. Hati agungnya kedudukan sholat itu di hadapan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, amunnya kita dunianya masih ganal kita, makanya ada kawan kita sembahyang berjamaah kadang-kadang. Ada apa-apa juga di rumah kawan aja pulang, memang kawan aja cuma keabdalian
penting bagi kita untuk dapatkan ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dan diberikan selalu taufik untuk dapat mengerjakan salat 5 waktu ini berjamaah, paling kada sembahyang subuh dan sembahyang isya'nya berjamaah di musola. Nah, karena apa Bu? Karena apa? Karena ujar Nabi menyebutkan ini dua salat ini yang paling penting sekali nih. Seandainya salat-salat yang lain kita karena hawa juga karena kita sibuknya bekerja di waktu siang teh, maka paling kada sembahyang isya dan subuh ini harus berjamaah. Mengenai keutamaan salat isya berjamaah ini, Rasulullah menyebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul isya bil jamaah, man shalal isya jama'atan, barang siapa yang sembahyang isya berjamaah, faka'annama shala nisfal lail, maka seakan-akan dia saat menghidupkan separuh malamnya. Ya biar separuh malamnya itu, setengah malamnya itu dihidupkan dengan ibadah aja, bangun bahaya Arba'ati dari jam 6:25 atau 26 dari sampai jam 12 malam, atau dari jam 12 itu sampai nanti jam 5 kurang 5 menit pagi itu dihidupkan. Itu keutamaan salat isya berjamaah, seakan-akan dia menghidupkan separuh malam dengan ibadah. Itu keutamaan salat isya berjamaah, tapi jangan sorong-sorongan, berjamaah. Yang kedua, keutamaan salat subuh berjamaah. Wa man shalla subha jama'atan, barang siapa yang salat subuh berjamaah ya Nabi, faka'annama shallal laila kullahu, maka seakan-akan dia menghidupkan semalaman suntuk dengan ibadah. Semalaman penuh dia beribadah. Karena Nabi ini tahu umatnya seperti kita, apalagi di zaman ini sibuknya banyak banget, pengolernya iya, dan semalaman beribadah tuh kada kawal lagi ya, kita langka sudah orang-orang seperti ini ya. Lalu di zaman dahulu, waktu dahulu ada yang 400 tahun dia siangnya berpuasa, malamnya beribadah qiyamul lail. Berarti di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam ini ceritanya masyhur ya kita. Ibadahnya dalam batu bening bercahaya. Umat-umat terdahulu itu rezekinya sudah dijamin sama Allah Subhanahu, datang dengan sendirinya, anggur segalaan, pokoknya fokus ibadah aja lagi. Dengar ragu sedikit kita kada datang nggak berjaga. Ini bujur yakin, nang sahib yakin ini bilangnya isuk ada ya. Nah ini udah kawa ini. Jangan nih, Allah tahu aja kita ini bekerja sama zat yang maha dermawan nih. Belum lagi kita sebulan sudah digaji oleh beliau. Belum ada disangka-sangka ya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tahu betul ini keadaan kondisi umat ini. Makanya cukup aja sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Yang orang zaman-zaman dahulu awam banget ya kalau. Jadi sebuju orang yang kita tempaan dari halus ya, dan memang lingkungannya seperti itu, wajar aja ada orang-orang seperti itu. Kalau kita memang sibuk karena yang Allah, wajar aja. Maka dari itu syukur juga Nabi pulang memberikan keutamaan seperti itu, sembahyang isya berjamaah pegang nih, dan juga sembahyang subuhnya berjamaah. Yang lain sembahyang juga lah, jangan parai Pak. Yang lainnya sembahyang juga, catatannya nih perhatikan. Yang lainnya zuhur, asar, maghribnya sembayangan juga. Jadi yang itu aja sudah. Janganlah seisya. Ini yang ditekankan, ini isya sama subuhnya harus berjamaah. Ada pun yang lainnya insya Allah kalau sibuk ya silakan di rumah. Sibuk. Tapi kalau isya ini sudah sama subuh jangan sampai ditinggalkan.
berjemaah. Tekankan, ya kada kawa juga di musola kita ini atau di masjid, di rumah lah. Minta dangani lawan anak, atau lawan istri misalnya. Nah, ajak. Jangan sampai kada berjemaah. Karena pahalanya. Alhamdulillah kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kita beramal ini harus mencurahkan kemampuan dan kekuatan kita. Harusnya kita mencagar menyibukkan kita, maringan kita di amal ini harus tinggalkan. Jam 7:58. Tawakannya ada sidin mati sadang gitu. Iya. Wa ila yang terakhir wa ila ifadatihi al-isharatu bi qoulihi ta'ala walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Dan terhadap manfaat daripada keyakinan seorang yang beramal sesuai dengan tuntutan apa yang telah ia imani secara batin, di samping dia bergigih giat dan juga mencurahkan seluruh kemampuan untuk beramal tersebut, ini terdapat isyarat firman Allah Subhanahu wa taala berikut, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami sungguh akan kami berikan kepada mereka hidayah, akan kami tunjukkan kepada mereka akan jalan-jalan kami, kata Allah. Jadi kuncinya kita harus bermujahadah. Makanya ada istilah tasawufnya tadi disebut dengan maqam mujahadah. Kadang mau pun kita beramal di pengoler 4 larut aja misalnya uang banyak kayak pegawai bisa terkipai kita diorang parai juga. Nah, ada kawan. Jadi kita harus mujahadah. Mujahadah ini tentunya di situ harus kita dibarengi dengan sabar, qanaah di situ. Memikul dia kita beban itu kadang-kadang Allah diuji Allah ketika si hamba ini sudah yakin Allah berikan ujian berupa sakit nanti. Siapa nih? Ajin juga ke ibadah. Allah uji sakit. Menyerah ya Allah. Engkau doa ya, wah, janganlah, harus kuat ya. Ada itu pernah ceritanya. Ini memang beliau seperti Habib Hasan bin Saleh Al-Jufri. Kita ini cerita terus nih, biar aja terlawasilah. Lahir raya aja Allah. Artinya senang ini perhatian udah. Jadi seperti Habib Hasan bin Saleh Al-Jufri ini, di antara wiridannya, kita amalannya nih masuk pada kategori yang ketiga ini. Begitu kuat dan yakinnya beliau ini, memanglah pilihan Allah dan walinya Allah. Beliau itu punya wiridan amalan setiap malamnya, sholat 2 rakaat. Di rakaat pertama itu khatam Quran, dan di rakaat kedua itu membaca Al-Ikhlas sebanyak 90.000 kali. Ya Allah, Beb. Ya apa sampai subuh nih, Beb. Kita sanggup lah tadarusan deh. Dan puasa aja kita sebulanan aja nyatem deh. Ini pun setiap malamnya khatam Quran deh. Rakaat pertamanya aja pukulannya nih. Rakaat keduanya 90.000 kali Nah ini tidak bisa kita mencernanya, makanya kita harus taslim. Jadi kita benar-benar sudah. Kita kalau masalah makom, jadi kita makom wilayah, makom kualian, kita hanya bisa membenarkan dan menganggukkan bujur-bujur kita. Jadi ada kawan kita, hamun lah, jangan. Berarti kita kada yakin, kada harapan mendapatkan keberkahan si wali itu kawan. Karena ini yang berbicara masalah wilayah. Ya Allah, kalau sudah cinta kepada hambanya, bisa saja waktu itu menjadi yentad jika semakin panjang dan panjang. Beda waktu yang Allah berikan dengan kepada orang-orang selain pilihannya. Memang waktu sama 24 jam, cuma waktunya kita dan waktu mereka lain. Lain. Kadang-kadang mereka itu sejamnya agak begitu lama, karena amal ibadahnya luar biasa banyaknya.
sejamnya kita khasa inilah jam 8 hanya jam 6:54 dulu masuk ini dari kalian kerasan jam 8 ya kalau mereka lain. Nah ketika itu beliau saking istiqomahnya sakit oleh putrinya, oleh ini Abah ini sampai di pembaringan sampai 3 lapis selimut ini tuh menembus tiga lapis selimut di panasnya, saking panasnya tingginya demamnya panas ya 3 lapis selimutnya tembus ya saking panasnya. Ketika tiba kita waktu amalannya mengerjakan sholat tersebut maka sidin pukul paha beliau ini kaki beliau, wahai nafsu wa ya nafsu sedih, wahai nafsu yang buruk bangkitlah, bangunlah dan kerjakanlah apa yang kamu kerjakan. Garingnya masih menggawi aja lagi. Mungkin Allah ini maafakan aja kalau garing lah ya Allah, maaf ya Allah, ampun ya Allah, istirahat aja malam ini. Kita nih kini aja sudah pukulannya. Ini mereka ini saking luar biasanya yakinnya, tidak ada yang menghalangi ini dan itu semuanya. Kalau sudah Allah perintah Allah, labbaik Allahumma labbaik, kami sambut, kami terima ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kita pahala sebagaimana apa yang mereka dapatkan di sana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu menerima segala amal ibadah kita dan juga mengampuni segala kesalahan kita dan juga dosa-dosa abah mama kita, kakak dan nenek kita dan orang kita semuanya mudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tajallinya Allah Subhanahu di bulan Dzulhijjah ini kepada mereka-mereka yang melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan urusan rezeki kita, melancarkan dan memudahkan semua hal dan mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua dikaruniai oleh Allah anak-anak yang salihin dan salihat insyaallah, dan menjadikannya tempat tinggal kita, tempat kita berdiam menjadi aman, tentram dan damai insyaallah, penuh ketakwaan. Amin Allahumma amin. الفاتحة أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وسنة تعلم ودلالة على الهدى وما يسر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح المعلمين ومشايخنا وذنهم علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم جنة برحمته ويجعل علينا من بركاته بأسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.